Sebentar lagi rumah ini akan menjadi rumah saya. Saya akan menjadi nyonya rumah ini, sementara kamu akan menjadi nyonyanya Datuk Maringgi. Calon suaminya Siti kali, Mah? Gak mungkin. Datuk Maringgi lagi ke Bogor kok. Tadi barusan dia telepon. Samsul? Kamu masih pengen ketemu papa kamu? Huh? Balik ke kamar, cepetan. Ayo. Kamu bawa foto-foto ini ke gudang. Mama mengusir si Samsul, ya? Oke, Ma. Mau apa? Maaf, saya pikir ada orang yang mau minta sumbangan liar lagi. Saya wali kelasnya Siti Nurbaya. Saya kesini bersama anak-anak untuk memberi rasa simpati atas musibah yang menimpa Baginda Sulaiman. Terima kasih. Silahkan, tapi kelihatannya harus bergantian karena kalau sekaligus rumahnya nggak muat. Mari, silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Siti dulu. Silakan, Bu. Ada Samsul tuh di luar. Dia nyoba untuk nemuin kamu dengan membawa guru dan teman-temannya. Hapus air mata kamu. Sekarang temuin mereka. Ayo cepat. Ingat baik-baik ya. Apa yang kamu katakan sama mereka, terutama Samsul, akan menentukan nasib papa kamu. Ingat itu. Saya sudah masuk Jakarta. Kamu rapikan semuanya. Saya mau menjemput Siti. Saya selalu berusaha menghibur Siti supaya dia lebih banyak berdoa, nggak terus-terusan sedih seperti ini. Siti, buatin kita minum dong. Kita kan pada haus. Sekalian bikinin buat Pak Guru dan teman-teman kamu yang lain ya. Iya, Tante.
Buat kita aja yang dalam, yang di luar gak usah. Biar mereka pada jajan. Lo tadi bilang ke gua mau ngomong 4 mata sama si Irma. Apaan sih? Boleh kan, Tante? Langsung ke dalam aja. Iya, Sam. Beginilah, Bu. Anak-anak yang harus saya awasi tiap hari. Kok rame begini, Datuk? Ini pasti perbuatan Samsul. Hah? Dia mengerahkan massa untuk mencari dukungan. Kalau begitu, kita lewat belakang. Baik, Datuk. Gue tuh terpaksa ngarahin masa. Jadi perhatian nyokap lo ke mereka. Jadi gue bisa ngomong 4 mata sama lo. Dulu tuh Datuk tuh ngomongnya muter-muter aja. Sebenarnya intinya mau ngomong apaan sih? Mak, ya sejak Siti ngadat, gue tuh ngerasa kalau jodoh gue lu. Yang bener ah. Lo nggak percaya? Kalau lo nggak percaya, entar lo gosun di depan anak-anak sama Siti. Ya? Ih, nggak usah lagi. Mak, lo bingung amat sih, Mak. Sampai keringetan gitu. Lo dandan dulu, Gi. Biar kita bisa lebih mesra. Ya, gampang-gampang. Bentar ya. Lu tunggu sini dulu ya. Sam, kamu tuh nekat banget sih. Ntar kalau Tante Fatima ngeliat, kita bisa bahaya. Bahaya? Bahaya apaan? Sebetulnya ada apa sih? Kamu tuh kenapa sampai takut banget? Aduh Sam, masalahnya ribet, saya nggak bisa cerita sekarang. Tapi ntar kalau Tante Fatima ngeliat, dia... Saya tuh memperalat guru, memperalat anak-anak, supaya bikin Fatima sibuk. Kalau kamu diem aja, ya semuanya nggak ada gunanya dong. Kamu tuh ngomong terus terang, Siti. Sekarang, mumpung nggak ada orang. Ada hubungannya sama Datuk Maringgi. Mari ikut saya, sayang. Siti, kita belum selesai bicara. Maafin saya, Sam. Mari ke dalam, Siti. Siti, kamu kenapa patuh banget sih sama dia? Siti! Dasar anak goblok. Apa sih yang kamu harapin dari Samsul? Sampai kamu mau dibohongin dan diperalat? Hah? Untung Datuk Maringgi datang tepat pada waktunya. Kalau enggak, pasti semuanya berantakan. Hanya gara-gara kamu mau diakalin Samsul supaya dia bisa bicara 4 mata sama si Siti. Udah sana, keluar! Lagi-lagi kamu membuat saya kecewa. Maafkan saya, Datuk. Maafin saya, tapi saya mohon jangan sakitin papa saya. Saya sama sekali nggak ngomong apa-apa sama Samsul. Lagian Samsul disuruh sama guru dan teman-temannya nganterin ke rumah saya dan mereka cuma mau bersimpati. Ya, Saya minta maaf atas kejadian tadi. Samsul betul-betul licik. saya tidak tahu. Apakah anak itu memang pintar? Atau justru kamu yang terlampau bodoh, Kabau? Anak itu yang licik, Datuk. Dan saya sama sekali nggak siap untuk menghadapi begitu banyaknya tamu. Dan Samsul pasti sekarang sedang nyusul Siti. Toha, berhenti. Jalan lagi. Baik, Datuk. Dula, habisi si Samsul. Datuk, saya mau menikah sama Datuk, tapi saya mohon jangan sakitin Samsul. Setiap
Setiap kali kamu memohon supaya saya tidak menyakiti si Samsul, itu berarti kamu masih mencintai dia. Saya tidak mau cinta kamu berbagi dengan siapapun. Asal kamu tahu, dengan cermin pun saya enggan berbagi. Ya Allah, saya mohon lindungilah Samsul ya Allah. Samsul! Samsul! Ma! Kenapa? Samsul mana, Pak? Samsul! Ma, ini akibatnya pikiran kamu tuh dipenuhi oleh anak itu, Ma. Samsul di mana, Pak? Tadi dia itu ke rumahnya Baginda Sulaiman bersama teman-teman sekolahnya. Saya harus ke sana, Pak. Saya harus jemput dia, Pak. Apa anak kita? Kamu mau kemana, Ma? Saya harus nyusul Samsul, Pak. Kasihan anak itu. Saya harus pergi cari dia dan bawa dia pulang. Ma, kan dokter sudah bilang Mama itu nggak boleh kemana-mana. Mama harus banyak istirahat. Saya mau ke sana cari dia, Pak. Saya harus jemput dia, Pak. Mama harus makan obat tidur dulu ya. Maju lo! Maaf Pak, tolong tunggu di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati. Atas nama Saiful Bait Datuk Maringgi. Siapa? Samsul, kamu di mana? Cepat ke rumah sakit. Mama sudah tidak sadar. Apa? Di rumah sakit mana, Pak? Ini tidak bisa kita lanjutkan. Kalau orang tua dari calon mempelai wanita tidak bisa hadir. Sebab dari sebelumnya sudah dikatakan bahwa orang tuanya masih ada. Ayahnya dalam keadaan sakit. Tetapi sesuai dengan janji, saya akan hadirkan dia di sini. Samsul sudah saya dapatkan. Kalau suasana ini rusak sedikit saja, Papa kamu dan Samsul akan saya suruh habisi. Itu Baginda Sulaiman, calon mertua saya. Dia dalam kondisi yang sangat serius dan masih dalam perawatan yang intensif. Saya membawa dia kemari
untuk memenuhi persyaratan. Dia menyerahkan anaknya kepada Bapak penghulu untuk menikahkan anaknya dengan saya. Ini surat kuasa dari beliau. Pak, bangun Pak. Cuma Papa yang bisa bilang surat itu palsu. Cuma Papa yang bisa mencegah pernikahan ini. Sekarang akad nikah bisa kita mulai. Mama kamu kena serangan jantung karena tingkah laku kamu yang tidak bertanggung jawab. Dia menyebut-nyebut nama kamu sebelum dia pingsan tadi. Setiap detik dia selalu memikirkan kamu. Tapi kamu tidak pernah memikirkan dia. Orang yang telah melahirkan kamu dan membesarkan kamu dengan penuh kasih sayang. Yang kamu pikirkan cuma Siti Nurbaya. Sam, gue kaget dan sedih banget waktu denger nyokap lu tuh kena serangan jantung. Lo ngapain kesini? Harusnya lo tinggal di rumah. Senang-senang sama nyokap lo yang kayak iblis itu. Sam, lo tuh apa-apaan sih? Irma tuh ngabarin gue nangis-nangis, kasih tau kalau nyokap lo tuh kena serangan jantung. Sam, Irma tuh sayang banget lagi sama lo. Dan dia tuh pengen banget ikut kesini untuk nemuin lo. Dia tuh gak ada bedanya sama nyokapnya. Sama-sama ngerusak hubungan gue sama Siti. Sama-sama ngerasain sesuatu tentang Siti ke gue. Sam, lo tuh kenapa sih cinta banget sama Siti? Dia tuh lebih milih Datuk Maringgi daripada kamu, Sam. Irma, jangan terusin. Biar Sam tahu kalau sekarang Siti udah sama Datuk. Irma, stop. Lo tuh apa-apaan sih? Udah deh. Gue tuh sayang sama lo, Sam. Gue gak mau lo tuh tambah luka begitu tahu kenyataan tentang Siti, Sam. Tenang sayang. Saya bukan lagi orang lain. Saya suami kamu. Sebetulnya saya bisa saja memaksakan saya kepada kamu. Tetapi saya orangnya lembut. Tidak suka kekerasan. Saya menginginkan kamu pasrah. Pergi! Pergi! Dasar anak manja. Sam, tolong saya, selamatin saya, Sam.
ngomongin gua nih. Siti nggak ada di sini. Om? Om? Siti mana, Sam? Saya juga nyari Siti, Om. Tolong cari dia secepatnya, Sam, sebelum semuanya terlambat. Sebetulnya ada apa sih, Om? Dia terjebak dalam perangkap Datu Maringgi. Datu Maringgi menghancurkan bisnis Om, hidup Om dan hidup Siti, karena dia ingin mengawini Siti. Cepat cari dia, Sam. Tolong, Sam. Ya, Om. Sebentar lagi rumah ini akan menjadi milik kita. Samsul akan jadi milik saya dan Siti sudah jadi milik Datuk Maringgi. Jangan gugup. Jangan takut. Saya tidak akan menyakiti kamu. Jangan sentuh saya! Tenang sayang. Buat apa pisau itu? Saya akan bunuh diri. Sayang, jangan panik. Saya mencintai kamu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Saya ingin membahagiakan kamu, Siti. Jangan sakiti dirimu. Jangan kasihkan pisau itu. Lebih baik saya mati daripada disentuh sama kamu. Percuma saja saya hidup. Hidup saya udah hancur. Sekarang pergi. Pergi! Pergi! Ya Allah. Saya nggak bisa hubungi Samsul. Tapi gimana caranya saya keluar dari neraka ini, ya Allah? Siapa yang nyalain lampu kamarnya Baginda? Kamu. Rama? Om. Cepetan kamu pakai sapam. Aneh. Gak mungkin dia. Turun dari tempat tidur aja si manusia invalid itu gak mampu. Jangan pura-pura tidur kamu. Ngomong apa aja kamu masih Samsul. Mana Samsul? Samsul? Mana saya tahu. Terus ini gelang siapa? Saya tidak tahu. Bohong. Kamu pikir Samsul bakalan nolongin kamu? Hah? Jangan ngimpi kamu. Pak, tolong Bapak periksa keliling rumah. Udah gitu Bapak balik lagi sini minta anterin Irma untuk periksa semua kamar, ya? Siap, Bu. Hei! Jangan lari kamu! Sam! Kok lo bisa di sini? Gue sekarang mau ke rumah lo, Sam. Barusan gue habis dari rumah sakit nyariin lo. Lo-nya nggak ada. Gue telepon lo, tapi nggak ada jawaban. Baterai gue habis. Oh, tadi gue ketemu nyokap lo di rumah sakit. Nyokap gue? Gimana nyokap gue? Udah baikan kok. Tadi nyokap lo nanyain lo tuh. Makanya gue sekalian mau mampir ke rumah lo, mau ngasih tau kabar ini.
dan tubuh kotor Datuk Maringgi, ya Allah. Sam, Gimana perasaan Mama sekarang? alhamdulillah Sam. Selama kamu baik, Mama pasti bisa sembuh sayang. Maafin saya, Ma. Saya tuh harusnya dampingin Mama terus. Selamat malam. Dok, gimana keadaan Mama saya, Dok? Kita bicarakan di luar saja ya, supaya mama kamu bisa istirahat. Jantung mama kamu tuh lemah. Maaf saya harus terus terang di sini sama kamu, bahwa kondisinya sudah di ambang batas. Maksud dokter, Mama saya akan... Kalau mama kamu mengalami shock lagi, sekecil apapun shock itu, akibatnya akan fatal. Dok, tolong Mama saya, Dok. Tolong Mama. Kamu juga bisa kok nolong dia. Jaga perasaannya. Buat dia selalu bahagia, buat dia selalu tenang. Maka kondisinya akan membaik. Selamat malam. Saya baru saja menjelaskan sama anak Bapak tentang kondisi Ibu. Sekarang tinggal tanggung jawab Anda berdua untuk membuat Ibu bahagia dan Ibu tenang. Selamat malam. Mama kamu menderita karena kebodohan dan sikap keras kepala batu kamu. Tapi kamu nggak mau peduli. Selagi dia terbaring lemah, kamu selalu membuat dia cemas. Dan pergi entah kemana. Pak, saya tuh mencari Siti, Pak. Sampai kapan kamu berhenti berbicara tentang Siti, Samsul? Cinta kamu terhadap Siti itu telah berubah menjadi petaka untuk keluarga kita. Masa depan kita. Dan menyeret mamamu ke ambang kematian, kamu belum sadar. Siti. Siti. Siti, dengar. Kamu itu istri saya. Mau tidak mau, kamu harus menerima kenyataan. Jangan paksa saya berbuat kasar terhadap kamu. Siti! Selamat malam, Datuk. Kenapa malam-malam kamu datang kemari? Saya harus bicara sama Datuk. Dan pembicaraan ini tidak bisa melalui telepon. Ada masalah apa lagi, Fatimah? Si Samsul bertemu dengan Baginda. Memangnya Baginda Sulaiman bisa berkeliaran kemana-mana? Sehingga dia bisa bersobok dengan anak tikus itu. Bukannya kamu bilang, Inyo sudah kamu kurung di kamar? Memang dia sudah saya kurung di kamar dan dia tidak bisa kemana-mana. Tapi si Samsul menerobos masuk pada saat saya dan Irma belanja. Saya rasa dia ingin mencari Siti, tapi justru malah menemukan Baginda, Datuk. Saya mulai merasa capek berurusan dengan perempuan bodoh dan pandir seperti kamu. Percuma saja saya mewariskan kepada kamu harta warisan si Bagindo. Saya sudah berusaha, Datuk. Saya sudah menggaji sapam untuk menjaga rumah. Saya juga nggak habis pikir bagaimana si bajingan kecil itu bisa lolos dari penjagaan sapam. Kenapa anak itu tidak bisa seperti anak-anak yang lain? Padahal
Di luar sana masih banyak perempuan-perempuan cantik yang bisa dia gaet. Kenapa dia capek-capek mengejar si Siti? Saya juga heran, Datuk. Si Samsul seperti sudah terpelet sama si Siti. Siti juga sama gobloknya dengan anak tikus itu. Sampai sekarang dia belum mau menerima saya sebagai suaminya. Yang saya pegang sekarang ini cuma selembar karate, selembar surat. Tapi saya tidak pernah menyentuh perempuan yang sudah saya nikahi secara sah itu. Kenapa nggak pakai paksaan saja, Datuk, supaya dia tunduk? Dia mengancam akan membunuh diri. Ini ancaman serius. Ini gejala yang tidak baik, Datuk. Berarti masih besar kemungkinan dia bisa balik sama si Samsul. Saya juga berpikir begitu, Fatima. Tetapi saya bingung. Saya tidak bisa berbuat kasar sama dia. Seperti yang pernah saya lakukan terhadap perempuan-perempuan lain. Saya sangat mencintai dia. Saya ada akal, Datuk. Saya tahu bagaimana cara membuat Siti menyerahkan sepenuhnya ke Datuk. Sam, gimana keadaan nyokap lo? Udah baik kan? Dia lagi tidur. Dokter bilang apa? Jantung nyokap gue tuh nggak gitu kuat. Nyokap gue tuh nggak boleh stres, nggak boleh mikir macem-macem, nggak boleh kaget. Kalau nyokap gue kayak gini aja, gue tuh bisa lebih bebas dari Siti. Sebenarnya tadi malam gue mau nanya sama lo, cuman gue nggak tega ngeliat lo masih bingung. Lo sebenarnya kenapa sih Sam kabur dari rumah Siti? Gue tuh hampir kepergok sama Irma dan nyokapnya, sama Satpam juga. Tapi lo berhasil ketemu sama Siti? Siti nggak ada di rumah, yang ada malah bokapnya yang sakit. Dan bokapnya minta gue nyari Siti. Gue boleh nanya sesuatu nggak? Nanya apaan? Lo kenapa sih segitu ngototnya mau nemuin Siti? Maksud gue dibanding sama risiko yang lo ambil, lo sampai ngorbanin orang tua lo segala, Sam. Lo lihat sendiri kan kayak gimana akibatnya. Sekarang nyokap lo jadi kena serangan jantung dan akhirnya masuk rumah sakit. Dan bokap lo batal pergi ke Padang. Dan promosi juga dibatalin. Padahal kan tau sendiri, Sam. Siti sekarang... Kayaknya nggak usah gue terusin deh. Lo pasti tahu kan apa maksud gue. Siti, buka pintu sayang. Papa! Siti, jangan keluar, nak. Jangan buka pintunya. Siti Nurbaya sudah bukan anak kamu lagi. Dia sudah menjadi istri sah saya. Kamu sedang tidur ketika saya menikahi dia di depan penghulu dan disaksikan banyak orang. Saya berhak menuntut dia untuk menyerahkan seluruh tubuhnya kepada saya.
Kamu boleh ngomong apa saja, Datuk. Tapi Siti tidak akan menyerahkan tubuhnya kepada jahanam seperti kamu. Tidak mungkin. Stop! Stop! Jangan siksa papa saya. Semua terserah kamu. Keselamatan papa kamu ada pada keputusan kamu. Saya rela menyerahkan diri saya. Tapi Anda harus janji sembuhkan papa saya. Saya nggak mau dia menderita. Lepaskan semua rasa rindu kamu ke papa kamu. Habis itu, penuhi janji kamu ke saya. Siti anakku. Papa merasa umur Papa tidak akan panjang lagi, Nak. Enggak, Pak. Kamu harus selamatkan diri kamu. Jangan hancurkan masa depan kamu, Nak. Kamu harus pergi dari sini. Ya, sayang. Ha ha ha.